mitra kampus Merdeka, yaitu di PT Amati Karya Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan Amati Indonesia. Itu aku mengambil fokus di social forestry. Di situ kita disuruh untuk membantu bagaimana memecahkan sebuah permasalahan yang ada di sana dengan cara melakukan wawancara atau interview terlebih dahulu, bikin ekoenzim gitu dari kulit pala tadi. Jadi untuk CV-nya itu CV ATS, lalu kalian bisa apply lowongan, maksimal adalah 22 perusahaan yang bisa kalian apply. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, selamat datang di BITalk, Biologi Talk. Nah, pada segmen BITalk kali ini kita akan bahas satu tema yang informatif banget, yang penting banget buat sobat BITalk simak bareng-bareng. Materi kali ini adalah tentang program MSIB. Nah, sebelum kita ketemu sama narasumber kita pada segmen kali ini, perkenalkan, aku Saidatul Wafia sebagai moderator yang akan memandu dan menemani Sobat BITalk beberapa menit ke depan. Ngomong-ngomong soal narasumber, BITalk nggak pernah main-main nih. Sobat, kalau masalah ngundang narasumber, kita langsung undang narasumber yang sudah berpengalaman di bidang MSIB. Siapa lagi kalau bukan Mbak Nelly. Halo Sobat BITalk semuanya. Nah, gimana nih Mbak Nelly kabarnya? Sehat? Alhamdulillah hari ini sehat. Oke, alhamdulillah. Nah, sebelum kita kupas tuntas materi tentang MSIB ini, boleh nggak sih Mbak Nelly kenalan dulu sama Sobat BITalk biar nggak pada kepo nih Mbak. Siapa sih Mbak Nelly itu? Halo Sobat BITalk semuanya, perkenalkan aku Nelly Indra Kusmardani. Aku mahasiswa program studi S1 Biologi Universitas Negeri Surabaya tahun angkatan 2021. Oke, angkatan 2021 ya Mbak ya? Iya. Berarti sekarang semester 6. Iya betul, Wah, sekarang semester 6. Mau skripsian nih kayaknya. Iya nih, Ya. bener banget lagi. Oke, semangat ya Mbak ya, semoga lancar semuanya. Iya, amin. Oke, nah Mbak Nelly mungkin sudah tahu ya perbincangan kita kali ini akan membahas tentang MSIB, Sobat BITalk. Nah, waktu itu Mbak Nelly ikut magangnya atau ikut studi independennya Mbak? Jadi aku waktu itu mengikuti studi independen bersertifikatnya. Oke. Sebentar. Sebelum kita bahas lebih dalam lagi nih, Sobat BITalk, boleh dijelasin dulu nggak sih Mbak, MSIB itu apa? Barangkali ada Sobat BITalk yang belum paham gitu. Dan tadi juga ada magang dan ada studi independennya. Itu dua hal yang berbeda atau gimana Mbak? Jadi MSIB atau magang dan studi independen bersertifikat adalah program persiapan karir komprehensif sebuah pembelajaran yang dirancang khusus berdasarkan tantangan nyata yang dihadapi oleh mitra atau industri yang memungkinkan mahasiswa itu untuk belajar di luar perkuliahan yang dijamin 20 SKS untuk konversinya dan diakui oleh perguruan tinggi. Lalu untuk MSIB ini juga merupakan bagian dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diinisiasi oleh Kemendikbudristek dan dengan visi untuk mengkolaborasikan pendidikan dengan kebutuhan industri melalui MSIB tersebut. Nah, untuk perbedaannya sendiri, untuk magang bersertifikat itu mahasiswa mendaftar pada posisi yang dibuka oleh perusahaan tersebut selama periode waktu tertentu. Nah, pelaksanaan magang sendiri itu dilaksanakan secara luring kegiatannya. Lalu untuk keterlibatan mahasiswa dalam pengalaman bekerja secara nyata itu akan memberikan dampak langsung pada perusahaan tersebut. Dan beda halnya dengan studi independen, kalau studi independen itu merupakan program pembelajaran non-gelar yang diselenggarakan oleh organisasi atau industri yang menyediakan pengetahuan dan keterampilan dengan tingkat relevansi tinggi di dunia kerja. Dan contohnya seperti short course, terus bootcamp, MOCC, dan yang lainnya. Dan dilanjutkan dengan kegiatan kolaborasi bersama dengan sesama peserta maupun personil dari organisasi mitra tersebut dalam suatu proyek atau studi kasus. Seperti itu. Oke, wah keren banget ya Sobat BITalk. Ternyata magang dengan studi independen itu dua hal yang berbeda. Ya, betul. Nah, dan kita bisa pilih mau ikut salah satunya atau Iya, oke, betul. gitu. Baik. Nah, kalau Mbak Nelly sendiri waktu ikut program studi independennya itu di mana, Mbak?
Oke, jadi aku waktu itu ikut di salah satu mitra kampus Merdeka, yaitu di PT Amati Karya Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan Amati Indonesia. Jadi PT Amati Karya Indonesia sendiri ini bergerak di bidang sustainability, kayak gitu sih. Oke, oke. Nah, waktu Mbak ikut program ini, Mbak ambil fokusnya di mana dan kenapa Mbak ambil bidang tersebut? Oke, jadi waktu itu aku mengambil fokus di social forestry. Jadi di PT Amati Karya Indonesia itu ada 3 program. Yang pertama ada renewable energy, yang kedua ada sustainable startup, yang ketiga ada social forestry. Jadi dari ketiga program tersebut, yang paling menarik perhatian aku pada waktu itu adalah yang social forestry. Jadi sebelum aku mengikuti program social forestry itu aku search dulu di Google maupun di Instagram, di sosial medianya terkait apa sih perbedaan dari ketiga program tersebut. Nah, setelah mencari tahu perbedaannya, oke, terus aku akhirnya daftar di yang social forestry. Kenapa di social forestry? Karena di social forestry itu berfokus pada digital innovation for sustainable village. Jadi di situ kita belajar terkait sustainable business yang mempelajari cara mengembangkan ide startup dengan menggunakan SCP, SDGs, ESG, lalu terkait circular economy dan environmental. Terus yang kedua terkait growth mindset. Jadi mempelajari lebih detail mengenai cara berpikir secara futuristik dengan mengimplementasikan growth mindset daripada fixed mindset. Terus yang ketiga yaitu design thinking, di mana mempelajari berbagai tahapan non-linear design thinking. Lalu yang terakhir yaitu yang keempat terkait lean startup, di mana mempelajari terkait komponen-komponen lean canvas tadi. Kayak gitu sih. Wah, keren banget. Jadi Mbak Nelly ini fokus di bidang social forestry begitu Iya, ya. betul. Nah, sekarang kita mau boleh sharing-sharing nggak nih Mbak pengalaman-pengalaman waktu ikut waktu ikut studi independen ini. Misalnya kayak apakah ada tugas spesifik atau proyek yang menantang gitu, tapi ada kepuasan sendiri setelah Mbak Nelly bisa menyelesaikan proyek tersebut. Tentunya ada proyek yang benar-benar meninggalkan kesan tersendiri ya waktu penyelesaiannya, karena memang untuk proyeknya tuh ada 2 di social forestry itu. Yang pertama ada KPS dan yang kedua ada UMKM. Jadi di situ kita membantu KPS dan UMKM tersebut. Untuk KPS kelompokku itu kebagian di KTH Lewanjo 1 yang ada di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Terus untuk yang UMKM itu kita kebagian di Kedai Inklusi, di mana di Kedai Inklusi itu terletak di Makassar. Nah, setelah itu di situ kita disuruh untuk membantu bagaimana memecahkan sebuah permasalahan yang ada di sana dengan cara melakukan wawancara atau interview terlebih dahulu ke UKT Lewanjo 1 dan ke Kedai Inklusi tadi. Nah, setelah interview tadi kita tetapkan hipotesisnya dari problem-problem tadi dan mana yang benar-benar menjadi topik permasalahan utama dari interview tadi. Nah, setelah itu baru kita bantu selesaikan dengan cara apa? Dengan cara kita diskusi terlebih dahulu dengan mentor, baiknya seperti apa untuk penyelesaian masalah tadi. Dan dari kami awalnya memiliki ide untuk membuat kulit pala tadi yang menjadi permasalahan utama itu menjadi kompos. Tapi di akhir-akhir itu dari mentor itu memberikan masukan bahwasannya kompos tadi itu terlalu umum untuk menjadi salah satu alternatif solusi di KTH Lewanjo 1 tadi. Jadi pada akhirnya aku punya ide nih, karena waktu itu semester 1 kita di Kampus itu kan ada yang namanya membuat ekoenzim. Jadi aku memberikan ide ke teman-teman kelompokku tadi, gimana sih kalau kita semisal bikin ekoenzim gitu dari kulit pala tadi, dimana kan sebelumnya belum ada nih ekoenzim dari kulit pala tersebut. Maka dari itu ternyata ide tersebut diapresiasi oleh mentor dan boleh untuk dilanjutkan sampai ke tahap penyelesaian. Lalu untuk yang kedua itu untuk MKM, Kedai Inklusi, kita lebih membantu ke sosial media, karena di sana itu pegawainya terkadang lupa untuk mengupload bagaimana kegiatan yang ada di Kedai Inklusi tadi. Jadi lebih ke tutorial bagaimana membuat konten Instagram yang menarik pada waktu itu untuk UMKM yang ada di Kedai Inklusi tadi. Oke, wah, Sobat Bitok, ternyata idenya ini dari Mbak Nelly sendiri ya. Iya, betul. Dari Mbak Nelly dan diapresiasi, banyak dapat apresiasi ya. Iya, idenya. betul. Terobosan baru ekoenzim dari kulit pala gitu, Iya, Mbak. betul. Nah, kalau untuk
selama Mbak mengikuti studi independen ini, ada nggak sih Mbak tantangan kayak suka duka gitu ketika Mbak menjalani ini? Karena ternyata kegiatannya menarik sekali ya, menantang namun juga menarik gitu Mbak. Kalau suka dukanya apa Mbak? Boleh diceritain? Oke, kalau suka dukanya mungkin dari dukanya dulu ya. Jadi dukanya itu karena ada beberapa kendala dari pengerjaan proyek tadi karena dikarenakan kita satu kelompok itu ada yang semester 7. Jadi ada yang berfokus pada skripsi, penyelesaian skripsinya. Jadi sempat terkendala di tengah-tengah, tapi itu tidak membuat kita untuk tidak menyelesaikan dengan baik tugas atau proyek yang diberikan tadi. Jadi kami tetap menyelesaikan proyek itu dengan baik dan pada akhirnya proyek tadi itu sukanya bisa menjadi juara 2 best presentation, diapresiasi oleh Pak Sidirana Manggala selaku CEO atau founder Spiceline Indonesia dan researcher dari Gen University. Kayak gitu sih. Wah, keren banget ya Sobat Bitok. Nah, ini bisa banget nih untuk memotivasi Sobat Bitok gitu Kak Mbak. Nah, untuk itu nggak Mbak, boleh nggak cerita pengalaman tentang gimana program studi independen bersertifikasi ini bisa mempengaruhi atau memperkaya pemahaman Mbak Nelly di bidang tertentu? Oke, jadi program studi independen bersertifikat dari Social Forestry ini itu telah memperkaya pemahaman terkait pengelolaan hutan yang berkelanjutan, lalu pemberdayaan masyarakat lokal, serta kebijakan dan regulasi kehutanan. Selain itu, program ini juga meningkatkan wawasan mengenai konservasi keanekaragaman hayati, pengembangan ekonomi lokal, dan penggunaan teknologi inovatif dalam monitoring hutan. Selain itu juga studi ini juga memberikan pemahaman mendalam tentang mitigasi perubahan iklim dan pentingnya kolaborasi multi stakeholder dari pengelolaan hutan seperti itu. Oke, wah nggak nyangka banyak banget nih ya Mbak ya, kayak istilahnya kayak penghargaan non fisik gitu ya yang bisa kita rasakan Iya, dari betul. program ini gitu. Nah sekarang kita mau ngomongin soal penghargaan fisik. Pastinya ada sertifikat begitu ya Mbak Iya, yang betul. kita dapatkan. Nah, kalau Mbak Nelly sendiri melihat relevansi sertifikat yang didapat dari program studi independen ini untuk karir Mbak Nelly ke depannya gimana Mbak? Oke, jadi pada program studi independen bersertifikat Social Forestry itu kita dapat sertifikat internasional. Nah, dari sertifikat internasional tadi itu tentunya memiliki nilai dan relevansi yang tinggi terhadap pengembangan karir aku di masa depan nanti gitu kan. Jadi sertifikat ini tuh mengakui keahlian dan pengetahuan yang sudah aku dapatkan di bidang social forestry waktu itu sehingga bisa meningkatkan kredibilitas serta daya saing di pasar kerja. Terus selain itu dengan adanya sertifikat ini itu bisa memiliki peluang yang besar untuk mendapatkan posisi yang tentunya dalam organisasi itu yang berfokus pada lingkungan, kehutanan, pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, sertifikat ini juga memperluas jaringan profesional dan membuka peluang untuk kolaborasi dengan adanya pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari program ini juga relevan karena terkait dengan isu-isu kontemporer seperti perubahan iklim, lalu pelestarian lingkungan, sehingga memperkuat kontribusi aku nantinya dalam pengembangan kebijakan dan praktik sosial forestry yang lebih efektif, seperti itu. Oke, wah banyak banget ya ternyata fungsi atau relevansi sertifikat ini untuk karir kita di masa depan begitu. Betul. Nah, selain itu tadi Kak, selain sertifikat ada lagi nggak sih benefit lain yang sekiranya bisa kita dapetin kalau kita ikut program studi independen ini? Tentunya banyak sekali benefit yang bisa kita dapatkan ya. Yang pertama, bisa memberikan pemahaman terkait dinamika dari social forestry, termasuk aspek ekologis, sosial, dan ekonomi. Terus yang kedua juga memungkinkan untuk mengembangkan keterampilan penelitian seperti pengumpulan data, analisis, dan pemecahan masalah secara mandiri. Ketiga juga kita bisa belajar secara independen dengan memberikan fleksibilitas dalam penjadwalan dan metode pembelajaran yang kita lakukan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan minat pribadi. Terus yang keempat, dapat berkomunikasi langsung pada pengembangan kebijakan dan praktik sosial di social forestry yang lebih efektif di Indonesia. Dan yang terakhir, kita juga bisa dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang pentingnya pelestarian hutan dan pemberdayaan masyarakat lokal sehingga bisa menciptakan suatu dampak yang positif yang berkelanjutan tentunya bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Seperti itu. Oke, wah.
Untuk mahasiswa ini kayaknya penting banget ya Mbak Iya, ikutan ini, kayak betul. benefitnya banyak banget dan relevan banget gitu ya Iya. untuk karir kita di masa depan gitu. Nah, menurut Mbak, kalau ada nih barangkali Sobat Bitok yang udah mulai tertarik untuk ikutan Oke. baik itu magang atau studi independennya, itu ada tips dan trik nggak Mbak kalau kita ikutan studi independen itu apa yang harus kita lakukan dan apa yang nggak boleh kita lakukan biar kita bisa memaksimalkan mengembangkan diri ketika ikut program ini? Mungkin yang harus dilakukan itu benar-benar mempersiapkan, berkas-berkas yang memang benar-benar dibutuhkan untuk bisa, mendaftar di, kegiatan MSIB tadi. Karena kebanyakan, teman-temanku kemarin tuh salah terhadap ini, apa namanya, berkas yang mereka mau upload gitu, atau yang mau mereka unggah di, website Kampus Merdeka. Jadi itu yang, memang harus kita lakukan, yaitu mengecek kembali, mengecek ulang. Jadi jangan sampai ada typo. Jadi dicek kembali apakah semua isi dari unggahan berkas yang kita unggah tadi itu sudah betul, tidak ada kesalahan penulisan. Lalu untuk yang tidak dilakukan mungkin ketika kita sudah diterima, mendapatkan offering dari, perusahaan tadi, kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Karena kan, mungkin ada mahasiswa lain yang juga tertarik di perusahaan tersebut, tapi dia tidak diterima, malah kita yang diterima. Karena apa? Karena, perusahaan percaya bahwasanya kita itu bisa, menjalani kegiatan studi independen itu sampai dengan akhir nanti gitu ya kan. Jadi itu yang tidak, dilakukan, yang tidak harus dilakukan karena kita harus kembali ke tujuan awal kita, yaitu tadi untuk, menyelesaikan kegiatan studi independen ini dengan baik ya kan, bisa membawa nama baik dari, ini juga perguruan tinggi kita sendiri di, perusahaan tadi. Jadi kita kan memang nanti ada dokumen kerjasama gitu dengan perusahaan tadi. Jadi, bisa terjalin gitu hubungan kerjasama antara perusahaan dengan, dengan perguruan tinggi terutama itu UNESA gitu ya kan. Oke, wah keren banget ya teman-teman. Nah, kalau itu sendiri Kak, seberapa penting sih kita sebagai mahasiswa ikut studi independen itu? Jadi seberapa penting studi independen ini bagi mahasiswa? Menurutku itu sangat penting sekali. Kenapa? Karena dengan adanya kegiatan studi independen ini kita bisa mengembangkan diri kita. Dengan cara yaitu tadi menggali minat pribadi, mengembangkan keterampilan, memperdalam pemahaman di bidang tertentu yang sesuai dengan minat yang kita miliki, seperti itu. Dengan adanya hal tersebut kita bisa memperluas wawasan dan mempersiapkan, untuk tantangan di dunia nyata ke depannya. Lalu yang kedua, program ini juga fleksibel, jadi dalam memilih topik, metode, dan jadwal itu sangat-sangat fleksibel. Jadi mahasiswa itu dapat menyesuaikan program studi sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Lalu, yang ketiga mungkin, melibatkan penelitian mandiri, analisis, dan sintesis informasi, di mana ini bisa mengasah kemampuan kita, terhadap kemandirian dan pemecahan masalah. Dan yang terakhir, pastinya kita mendapat pengakuan karena kita mendapatkan sertifikat dari, hasil studi independen tadi dengan meningkatkan, profil akademik dan profesional mahasiswa yang bisa menjadi nilai tambah dalam pencarian pekerjaan, atau pendidikan, lanjutan nantinya, seperti itu. Oke. Wah, ternyata penting juga ya Mbak ya, penting banget buat kita sebagai mahasiswa untuk ikut kegiatan-kegiatan yang seperti ini Iya, begitu. betul. Nah, dan tapi tadi juga perlu dicatat nih Sobat Bitok, kalau kita sudah daftar dan kita punya kesempatan diterima begitu Mbak, kita juga harus memanfaatkannya dengan baik ya, Iya, seperti yang tadi betul. sudah Mbak Nelly sampaikan, dan kita bisa belajar dengan benar-benar karena ini sangat berharga banget gitu ya Mbak, Iya, kesempatan betul. untuk dapat untuk bisa ikut studi independen ini begitu. Nah, kayaknya ini Sobat Bitok udah banyak banget yang tertarik buat ikutan deh Mbak. Kalau ada info nggak nih Mbak buat Sobat Bitok kayak gimana proses daftarnya atau mungkin Mbak Nelly udah ada info mulai kapan gitu Mbak pendaftarannya dibuka tahun ini dan apa-apa aja yang perlu dipersiapkan kalau kita pengen daftar program ini? Oke, jadi kalau untuk, MSIB Batch 7 sekarang ini aku belum tahu informasi lengkapnya seperti apa, tapi kalau untuk, pendaftaran dan persiapannya itu, bisa aku share, sekarang. Jadi mahasiswa itu bisa mendaftar pada platform, Kampus Merdeka. Di situ kalian harus, buat akun dulu pastinya dan login dengan akun yang kalian buat tadi, terus kalian lengkapi data diri dan kontak pribadi.
unggah dokumen yang dibutuhkan. Contohnya seperti CV. Jadi kalau untuk CV itu ada salah satu sosialisasi sebelumnya dari pihak MSIB terkait bagaimana CV yang benar yang bisa kita unggah di laman website Kampus Merdeka tadi. Jadi untuk CV-nya itu CV ATS, lalu transkrip nilai, ada SR atau surat rekomendasi, ada SPTJM, foto atau scan KTP, sertifikat organisasi yang sifatnya opsional, terus juga ada dokumen pendukung seperti sertifikat kejuaraan dan lain-lain sebagainya. Lalu kalau sudah, kalian bisa apply lowongan, maksimal adalah 22 perusahaan yang bisa kalian apply. Lalu untuk selanjutnya yaitu verifikasi berkas administrasi. Terus selanjutnya ada survei kebinekaan, seleksi mitra, di mana seleksi mitra itu tergantung dari mitranya. Jadi kalau di PT Matikara Indonesia untuk seleksinya itu melalui FGD atau Forum Group Discussion gitu, untuk yang renewable energy, startup maupun yang social forestry. Cuman waktu itu aku bagian gelombang 2, jadi aku nggak ada sesi FGD, jadi aku cuma tes seleksi lewat Gform, pengisian Gform. Ya setelah itu dapat offering dan udah langsung aku terima waktu itu kayak gitu. Lalu untuk selanjutnya ada pengumuman kelolosan tadi dari mitra, dan yang selanjutnya kegiatan terakhirnya yaitu onboarding yang sudah sudah menjadi kegiatan puncak tadi kalau misalkan kita sudah diterima di perusahaan tersebut. Wah, Sobat Bitalk sudah di-spill nih sama Mbak Nelly apa aja yang harus kita siapin kalau misalkan kita mau daftar program ini. Nah, kayaknya ini Sobat Bitalk bisa di-pause dulu deh videonya dan ambil catatannya, bisa dicatat-catat biar nggak ke-skip ya Mbak ya. Kalau kita mau daftar biar nggak ada yang salah, dan bisa dicicil nih apa aja yang harus dipersiapkan kalau kita mau daftar. Oke, nggak kerasa nih Mbak, kita udah berbincang-bincang panjang tentang MSIB ini. Mbak Nelly boleh kasih closing statement atau pesan motivasi mungkin buat Sobat Bitalk? Jadi ada sedikit motivasi untuk Sobat Bitalk semuanya. Jadi MSIB itu adalah suatu kesempatan yang mungkin bisa kita gunakan untuk mengeksplorasi minat dan bakat yang kita miliki. Jadi jadikan momen itu berarti, dan ingatlah kesulitan itu adalah peluang untuk tumbuh. Jadi jangan takut untuk mencoba hal baru, seperti itu. Oke, wah tepuk tangan dong buat narasumber kita pada segmen kali ini. Hebat banget ya Mbak Nelly. Semoga Sobat Bitalk bisa termotivasi untuk terus menjadi mahasiswa yang aktif dan mengembangkan diri secara optimal begitu ya Mbak. Oke, buat Sobat Bitalk, terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Buat Mbak Nelly juga terima kasih sudah mau berbagi pengalaman dan juga sudah mau spill ilmu yang sangat bermanfaat banget nih buat kita gitu. Nah, buat kalian yang belum subscribe channel ini, buruan subscribe sekarang juga. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Jangan lupa juga buat pantengin terus Instagram kita. Ada TikTok juga di @hmp.penbiologinadaspera. Jangan lupa pencet juga tombol loncengnya di bawah biar kalian nggak ketinggalan kalau misalkan channel ini upload video-video baru lagi. Oke, Sobat Bitalk semuanya, untuk segmen Bitalk kali ini kami akhiri. Thanks for watching and see you in the next video. Bye!